Perempuan ini cerita kalau misalkan dia tinggal di rumah setan dan juga dia melakukan sama setan. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Tapi disclaimer dulu, yang gue lakukan hanyalah rangkuman dari podcastnya Lentera Malam. Percaya nggak percaya, terserah kalian ya. Jangan lupa follow sama like sebelum gue rangkumin. Jadi awalnya si Bunga ini adalah wanita yang bekerja di dunia malam. Ya, dan akhir 2020 dia mengakhiri karirnya sebagai wanita dunia malam menjadi agen properti. Seperti yang kalian ketahui, jadi agen properti itu nggak gampang ya, jual rumah tuh nggak gampang, nyari customer tuh nggak gampang. Nah, si Bunga ini ada temen yang punya kenalan yang mau beli rumah, dan akhirnya si Bunga ini deketin si customer tersebut, sebut aja Mas Adi. Mas Adi nih mau beli rumahnya Bunga tapi ada syaratnya, asalkan si Bunga ini mau jadi istri keduanya Mas Adi. Singkat cerita, dengan banyak pertimbangan akhirnya Bunga mau menikah dengan Mas Adi karena si Bunga ini juga single parent juga gitu, jadi biar ada yang support lah. Nah, menikahlah mereka berdua, diketahui dua pihak keluarga. Dibelilah rumah itu sama Mas Adi dan dikasihlah ke Bunga. Nah, karena rumahnya masih kosongan, akhirnya Bunga ini minta tolong temennya ini buat ngawasin tukang-tukang yang ngisi rumahnya. Karena takut sendirian karena Mas Adi ini kerjanya keluar kota terus, akhirnya Bunga minta Mas Adi buat bayar ART buat nemenin Bunga sekalian bersih-bersih rumah. Nah, udah keisi rumahnya, terus si Bunga ini ngundang teman-temannya buat karaokean. Pas lagi karaokean, si Nita temennya Bunga ini manggil-manggil Bunga, Bung, ada ibu-ibu rambutnya berantakan ngetok-ngetok pintu rumah gitu. Terus pas disamperin Bunga, kosong, gak ada siapa-siapa. Bahkan pagar rumahnya si Bunga ini masih kekunci. Itulah awal mula kejadian-kejadian aneh bermunculan. Gak lama dari hari itu, si Bibi ini atau si ART-nya ini lagi nyikat kamar mandi, tiba-tiba teriak kenceng banget. Pas ditanya sama si Bunga, si ART-nya ini gak ngaku kenapa, gak mau cerita. Pulanglah tuh Mas Adi ke rumah ya kan. Pas ngeliat kamar mandi, kok bau got. Padahal tadi udah dibersihin sama bibinya. Subuh-subuh nih si Bunga lagi masakin buat suaminya. Tiba-tiba kompornya mati padahal gasnya masih banyak. Terus lampunya kedap-kedip. Terus karena nggak ambil pusing, akhirnya Bunga tidur lagi tuh. Udah tuh kan suaminya atau Mas Adi ini berangkat kerja. Tiba-tiba setengah 7 Bunga ngeliat Mas Adi ini udah ada di kamar. Bunga nanya dong, kok nggak jadi berangkat kerja? Kata Mas Adi langsung, "Nggak." Terus sosok yang diduga suaminya ini itu ngajakin oho-oho. Tapi selama oho-oho, si Bunga nih nggak boleh ngeliat mukanya. Jadi kayak gini doang nih. Gitu. Abis oho-oho, sosok yang diduga suaminya ini tiba-tiba langsung pergi. Dan gak lama dari situ, suami aslinya video call dong. Lagi di bandara, langsung shock Bunga. Jadi tadi dia Ewita sama siapa? Gak lama dari hari itu, bibinya tiba-tiba minta keluar atau minta berhenti jadi ART dengan alasan anaknya sakit. Tapi si Bunga ini gak percaya kan. Akhirnya didesek lah sama Bunga. Kenapa Bi? Kenapa Bi? Akhirnya bibinya ngaku kalau misalkan bibinya gak kuat. Si Bibi ini cerita tiap kali bersihin kamar mandi tiba-tiba ada jejak kaki, tapi kaki kiri doang dan bau got. Ada yang suka gedor-gedor kamar Bibi, udah gitu keran tiba-tiba kebuka sendiri, terus barang-barang yang udah dirapin tiba-tiba berantakan. Gongnya pas tadi lagi bersihin kamar mandi itu yang Bibi teriak itu, si Bibi ternyata ngelihat sosok tinggi gede sambil ininya kegancung ya, sambil julurin lidah gitu. Akhirnya si Bibi kekeh pulang dan akhirnya si Bunga tidur sendirian di rumah itu. Dan langsung kejadian sama si Bunga nih. Keran tiba-tiba kebuka sendiri, plafon gedebak-gedebuk, dan gongnya Bunga melihat apa yang dilihat oleh bibinya. Langsunglah Bunga mutusin buat pergi dari rumah itu nih, langsung beres-beres baju. Dan pas lagi beres-beres baju, tiba-tiba suaminya datang kan, nanya mau kemana. Akhirnya nggak jadi tuh, nggak jadi beres-beres baju, nggak jadi pergi si Bunga. Dan suaminya ini nggak tahu kalau misalkan ada kejadian-kejadian seperti itu karena si suaminya ini kan keluar kota terus. Si Bunga juga nggak cerita gara-gara nggak enak sama suaminya udah beliin rumah itu. Setelah itu makin banyak konflik antara Bunga dan juga suaminya. Dan akhirnya memutuskan untuk pisah rumah dulu. Bunga akhirnya pindah ke kosan nih. Udah di kosan, si Bunga laptopnya ketinggalan di rumah itu. Balik lagi dong dia. Pas balik lagi udah nangkring tuh sosok yang ngegancung. Langsung kabur lah Bunga. Ketemu Pak RT. Dan Pak RT ini ditanyain Bunga langsung ditodong. Pak RT tolong ceritain sebenarnya kejadian apa yang ada di rumah ini. Ceritalah Pak RT, dulu tukang sampah nemuin kalau misalkan sepasang suami istri itu meninggal di situ, di rumah itu, dengan kondisi si ibunya ini penuh dengan lebam dan juga suaminya gancung diri di kamar mandi. Temannya Bunga yang waktu ngawasin tukang juga cerita nih, katanya tukang mebel lagi masang-masang mebel ngelihat sosok itu juga, dan tukang AC lagi masang AC, bornya tiba-tiba pindah dari yang di samping tiba-tiba pindah kemana? Kolam ikan.
Dan sekarang rumah itu akhirnya dikosongin lagi dan Bunga bayar orang buat bersih-bersih doang. Segitu aja rangkuman dari gua. Kalau misalkan mau lebih detail lagi langsung aja ke podcastnya Lentera Malam ya. Dan jangan lupa follow sama like gua.